Kisah kematian Putri de Lamballe selama masa revolusi Perancis merupakan salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah. Lamballe, yang juga merupakan sahabat dekat Ratu Marie Antoinette, menghadapi nasib yang menakutkan dan tragis. Di tengah suasana kekerasan dan kekacauan revolusi Perancis, kepala Lamballe diparadekan oleh massa, menciptakan gambaran mengerikan yang tidak dapat dilupakan. Bagaimana bagian vaginanya diiris-iris, payudara dibelah-belah, dan tubuh dipotong-potong dijual dijadikan souvenir. Sungguh sebuah ironi tanpa perikemanusiaan yang terjadi saat revolusi Perancis. Dan disinilah kita berada dalam pengungkapan fakta tragis sang putri. Menjadi fakta dunia yang telah terjadi, menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Inilah dia fakta mengerikan yang semoga tidak lagi terjadi di belahan dunia manapun. Tumbal kepala putri di revolusi Perancis. Putri de Lamballe, seorang wanita bangsawan Perancis yang dekat dengan Ratu Marie Antoinette, menjadi korban tragis revolusi Perancis. Dia ditangkap, dipenjara, dan akhirnya dibunuh dalam pembantaian September yang kejam. Kematian Putri de Lamballe menjadi simbol kebrutalan dan ketidakadilan yang terjadi selama revolusi tersebut, serta meninggalkan dampak yang kuat dalam kesadaran masyarakat Perancis. Kisahnya mengingatkan kita akan bahaya ekstremisme politik dan kekerasan massa, serta pentingnya mencapai perubahan sosial dengan cara yang bermartabat dan menghormati hak asasi manusia. Kehadiran Putri de Lamballe sebagai sahabat dekat Ratu Marie Antoinette dan penderitaan tragis yang ia alami menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kesetiaan, dan martabat manusia dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kekerasan. Pembunuhan Putri de Lamballe mengguncang komunitas Prancis dan menjadi peringatan akan kehilangan moralitas selama revolusi Prancis. Kisahnya memperkuat nilai-nilai menghargai kehidupan dan menghindari kekerasan dalam mencapai tujuan politik. Masa kecil bahagia Putri dalam lingkungan istana. Putri de Lamballe yang lahir dalam keluarga bangsawan Savoy menikmati masa kecil yang bahagia dalam lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan. Dia diberikan pendidikan yang baik dan memiliki akses ke seni, musik, dan budaya. Lingkungan istana memberinya kesempatan untuk mengembangkan minat dan menjalin persahabatan dekat dengan Ratu Marie Antoinette. Kehidupan istana memberinya stabilitas, keselamatan, dan kenyamanan yang memungkinkannya tumbuh sebagai pribadi yang terdidik dan berkebudayaan. Masa kecil Putri de Lamballe di dalam istana juga memberinya kenangan yang tak terlupakan. Dengan kesempatan menyaksikan berbagai perayaan dan acara penting yang penuh dengan kemegahan, hubungannya dengan Ratu Marie Antoinette menjadi sangat dekat dan mereka saling berbagi minat dan kegembiraan. Lingkungan istana memberikan perlindungan dan kesempatan bagi Putri de Lamballe untuk mengembangkan dirinya dan menikmati keindahan seni dan musik. Pernikahan Putri de Lamballe dengan pangeran. Pada usia 17 tahun, Putri de Lamballe menikah dengan Pangeran de Lamballe, dan pernikahan mereka dianggap sebagai salah satu pasangan paling diinginkan di Eropa masa itu. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena suami Putri de Lamballe meninggal secara mendadak setahun setelah pernikahan mereka. Kematian suami tercintanya membawa kehidupan Putri de Lamballe dalam kesedihan yang mendalam, mengubah status sosial dan kehidupannya secara drastis. Meskipun begitu, Putri de Lamballe menemukan dukungan dan kekuatan dalam persahabatan yang kuat dengan Ratu Marie Antoinette. Kehilangan suami tercintanya menandai akhir pernikahan mereka yang singkat, tetapi Putri de Lamballe terus memainkan peran penting dalam kehidupan Ratu Marie Antoinette. Persahabatan mereka menjadi sumber dukungan dalam menghadapi tekanan sosial dan politik yang meningkat di istana. Kehidupan Putri de Lamballe dan peran serta ikatannya dengan Ratu menjadi simbol perubahan yang mendadak dan kekuatan persahabatan yang menguat dalam situasi yang sulit. De Lamballe, sahabat setia Ratu penguasa Perancis. Setelah kematian suaminya, Putri de Lamballe menjadi sosok yang tak terpisahkan dari kehidupan Ratu Marie Antoinette. Ia memegang peran penting sebagai pengurus rumah tangga ratu dan menjalankan tanggung jawabnya dengan efisien.
Persahabatan mereka sangat erat dan dikenal oleh masyarakat, dianggap sebagai teman terdekat dan sahabat karib ratu. Putri Delambal tidak hanya mendukung ratu dalam tugas kerajaan, tetapi juga menjadi pendamping dan teman setia dalam berbagai kesempatan. Kedekatan mereka menjadi sorotan publik dan menggambarkan ikatan persahabatan yang kuat. Meskipun persahabatan mereka menjadi sasaran kritik dan tuduhan negatif di tengah ketidakpuasan terhadap monarki, Putri Delambal tetap setia dan mendampingi Ratu Marie Antoinette dalam semua situasi, memberikan dukungan dan penghiburan satu sama lain di tengah tekanan dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan mereka lesbi, sepasang kekasih sesama jenis yang sama-sama menyukai kue cucur masing-masing, bukan batangan terong. Delambal, simbol pesona dan kebaikan hati gadis anggun. Putri Delambal adalah simbol pesona dan kebaikan hati. Selain kecantikannya yang memukau, dia juga terkenal karena gaya hidup mewahnya. Namun, pesonanya tidak hanya berasal dari penampilannya, tetapi dari juga sikapnya yang anggun dan sikap ulas asihnya terhadap orang lain. Dia terlibat dalam kegiatan amal dan mendukung berbagai inisiatif sosial, serta menjadi pendukung hak-hak perempuan. Meskipun hidup dalam kemewahan, Putri Delambal tetap rendah hati dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, menjadikannya sosok yang dihormati dan disukai oleh banyak orang. Keanggunan dan kebaikan hati Putri Delambal melampaui pesonanya yang memikat. Dia adalah sosok yang prihatin terhadap kepentingan sosial dan selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, dia juga menyadari pentingnya kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat yang pada saat itu membatasi peran perempuan. Dengan sikapnya yang rendah hati dan perhatiannya terhadap orang lain, Putri Delambal menjadi sosok yang menginspirasi dan memancarkan kebaikan hati kepada semua yang berinteraksi dengannya. Delambal adalah ahli negosiator kerajaan yang mahir. Putri Delambal adalah ahli negosiator yang mahir di istana Prancis. Dia menjadi mediator yang dipercaya oleh Ratu Marie Antoinette dalam menghadapi konflik politik dan situasi sulit. Dengan keahliannya dalam berbicara terus terang dan membantu meredakan ketegangan, Putri Delambal menjadi figur yang sangat berharga dalam lingkaran istana. Ia juga mampu menjalin hubungan baik dengan musuh-musuh ratu dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Kemampuan negosiasi yang dimilikinya membantu mempertahankan citra ratu di mata masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kerjasama dan diplomasi. Peran Putri Delambal sebagai seorang negosiator juga menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan diplomasi dalam menjaga stabilitas politik. Ia mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ratu dan kepentingan pihak lain, memberikan contoh tentang pentingnya kemampuan bernegosiasi dalam mengatasi konflik. Dalam situasi yang sulit, Putri Delambal menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh ratu dan lingkungan istana. Dan melalui kepiawaiannya sebagai negosiator, ia mampu menjaga stabilitas dan mencapai solusi yang memadai. Pemberontak mengincar Delambal, sasaran karena kepercayaan sang ratu. Pada masa revolusi Prancis yang penuh kekerasan, Putri Delambal, orang kepercayaan Ratu Marie Antoinette, menjadi target pemberontak. Dia ditangkap, dipenjara di penjara La Force dan menghadapi kondisi penahanan yang sulit. Putri Delambal mengalami perlakuan kejam termasuk isolasi, kekerasan, dan bahkan perkosaan oleh penjaga penjara dan massa yang membela revolusi. Pemberontak menargetkannya karena kedekatannya dengan ratu dan posisinya sebagai orang kepercayaan sang ratu. Meskipun mengalami penderitaan yang tak terbayangkan, Putri Delambal tetap menunjukkan keberanian dan keteguhan. Dia berusaha mempertahankan martabatnya sebagai seorang bangsawan, namun nasib tragis menimpa dirinya. Akhirnya, ia ditangkap, diinterogasi, dan mengalami pelecehan serta perkosaan yang mengerikan selama masa penahanannya. Perlakuan ini mencerminkan kebrutalan dan kehilangan nilai kemanusiaan yang terjadi selama pembantaian September, di mana pemberontak melakukan aksi kekerasan terhadap tahanan politik dan pendukung kerajaan. Proses kematian Putri Delambal. Setelah ditangkap dan mengalami nasib tragis, Putri Delambal menghadapi proses kematian yang mengerikan. Dia diserang oleh sekelompok orang kejam di dalam penjaranya dan mengalami pemerkosaan yang sadis.
Selama perlawanan yang berani, dia mendapatkan pukulan dengan tombak di kepalanya dan mengalami luka tambahan di dahi yang parah. Akhirnya, Putri Delambal diserang dengan kejam hingga menusuk jantungnya dan tubuhnya dipotong-potong dengan kekejaman yang tidak manusiawi. Bagian vaginanya dibuat irisan-irisan daging tipis, payudaranya dibelah dan dipotong jadi beberapa bagian dan kepalanya dipenggal terpisah. Kedekatannya dengan ratu membuatnya menjadi target pembuat pornografi politik. Dan Putri Delambal meninggal bersama dengan sekitar 200 orang lainnya, termasuk rohaniawan dan beberapa tokoh terkenal. Meskipun ada berbagai laporan mengenai kejadian ini, perlu diingat bahwa beberapa cerita mungkin dilebih-lebihkan atau tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Namun, kematian tragis ini telah mengguncang banyak orang. Lambal keliling kota. Setelah kematian Putri Delambal, tubuhnya menjadi target kekejaman massa pemberontak. Mayatnya disiksa dengan kejam, termasuk pengirisan pada bagian vagina dan potongan-potongan pada payudaranya. Kepalanya ditempatkan di atas tombak dan diarak melalui jalan-jalan kota, sementara tubuhnya ditarik oleh kerumunan yang berteriak-teriak. Kepala Putri Delambal bahkan dijadikan bahan ejekan dan diperlihatkan kepada orang-orang di berbagai tempat, termasuk di hadapan Ratu Marie Antoinette. Meskipun Ratu tidak melihatnya secara langsung. Meskipun mereka berharap agar Ratu mencium bibir Putri Delambal, kepala tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung penjara. Akhirnya, kepala dan tubuh Putri Delambal dibawa ke Palais Royal di mana sejumlah orang sedang mengadakan pesta. Kejadian tersebut menunjukkan tingkat kekejaman dan kehilangan kemanusiaan yang terjadi selama masa revolusi Perancis. Masa pemberontak yang marah dan kejam meremehkan martabat dan harga diri Putri Delambal, menghina serta menyiksa mayatnya. Tindakan ini juga menunjukkan betapa berbahayanya kebencian dan kekerasan massa yang mungkin muncul dalam situasi politik yang penuh ketidakstabilan. Sahabat tak akan sanggup melihat kepala sahabatnya. Saat tragedi yang menimpa Putri Lambal terjadi, Ratu Marie Antoinette tidak melihat langsung kepala sahabatnya tersebut, tetapi dia menyadari apa yang sedang terjadi di luar penjara. Petugas pemerintah melindungi ratu dengan menutup jendela dan menghalangi pandangannya. Meskipun tidak melihat langsung, kabar tentang kepala Lambal membuat ratu pingsan. Tindakan petugas tersebut menunjukkan keinginan untuk melindungi ratu dari pemandangan yang mengerikan. Kejadian ini menggambarkan situasi yang mengerikan dan traumatis yang dihadapi Ratu Marie Antoinette dan keluarganya saat itu. Tragedi pembunuhan Lambal dan reaksi ratu terhadapnya memiliki dampak yang kuat pada Marie Antoinette dan masyarakat Perancis secara keseluruhan. Kematian yang mengerikan ini menjadi contoh nyata keganasan dan ketidakstabilan yang terjadi selama revolusi Perancis. Meskipun ratu tidak melihat langsung kepala Lambal, kejadian ini meninggalkan bekas trauma dalam pikiran ratu dan menjadi bagian dari kekejaman yang melanda negara tersebut selama masa revolusi yang meresahkan dan mengguncangkan. Tubuh sang putri menjadi souvenir. Kematian Putri Delambal selama revolusi Prancis tidak hanya melibatkan kejadian mengerikan kepada kepalanya, tetapi juga nasib tragis tubuhnya. Setelah kepergiannya, tubuh Lambal menjadi korban pemotongan dan penghinaan yang tak terbayangkan. Saksi mata melaporkan bahwa tubuhnya diidentifikasi oleh kerumunan, namun kemudian dipecah belah dan dianggap sebagai souvenir. Beberapa anggota tubuhnya bahkan dijual di pasar. Tindakan ini mencerminkan tingkat kekejaman dan kehilangan moralitas yang melanda Perancis pada saat itu, menunjukkan ketidakadilan dan kehilangan empati yang merajalela dalam suasana kebencian dan kekacauan. Kejadian ini menjadi contoh yang sangat menyedihkan tentang kekejaman manusia yang mencampur adukan harga diri dan martabat seseorang dalam situasi yang penuh dengan dendam dan kebencian. Nasib tragis tubuh Lambal tidak hanya menyisakan luka dalam sejarah, tetapi juga menjadi pengingat dan penyayat hati tentang ancaman kekerasan dan kehilangan kemanusiaan dalam masa yang terjungkal oleh kebencian dan ketidakstabilan. Kekerasan yang dialami oleh Lambal setelah kematiannya menyebabkan kejijikan dan ketakutan yang meluas di seluruh Perancis, menjadikannya sebagai salah satu tragedi paling mengerikan dalam revolusi Perancis yang mengguncangkan dan meninggalkan bekas dalam ingatan sejarah. Perlindungan pencitraan Putri Delambal.
Tragedi kematian Putri de Lamballe selama revolusi Prancis telah menimbulkan berbagai laporan yang saling bertentangan mengenai perlakuan terhadap tubuhnya setelah kematiannya. Ada klaim yang mengatakan bahwa tubuhnya ditampilkan di jalan selama 1 hari penuh. Tetapi protokol resmi menyatakan bahwa tubuhnya harus segera diserahkan kepada pihak berwenang. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tubuhnya disembelih atau ditelanjangi. Dan laporan menyebutkan bahwa tubuhnya yang tanpa kepala dibawa dengan pakaian lengkap menuju pihak berwenang sesuai prosedur yang normal. Namun, ada pandangan bahwa beberapa cerita yang beredar mungkin memiliki motif tertentu, baik untuk menutupi atau membesar-besarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam menghadapi berbagai narasi dan klaim yang saling bertentangan, penting untuk mencari kebenaran dan melihat fakta dengan hati-hati. Analisis kritis terhadap sumber-sumber yang dapat dipercaya adalah langkah yang penting untuk memahami sejarah dengan lebih akurat. Dalam kasus Putri de Lamballe, penting untuk menghindari cerita yang terlalu sensasional dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlakuan terhadap tubuhnya. Dengan melihat bukti yang ada, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih objektif tentang apa saja yang terjadi dan menghindari manipulasi sejarah yang mungkin dilakukan untuk kepentingan tertentu.